Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mohon izin kepada Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan untuk mempresentasikan tugas kami yang berjudul Teori Big Bang. Perkenalkan, kami dari kelompok ASAM yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Elsidika Putri dengan rekan teman saya Hoirul Lutfi Anjani, Bella Renata Deni Pratiwi, dan Nur Hafijah Salsabila. Latar belakang teori Big Bang. Adanya ledakan atau dentuman yang disebut juga dengan teori Big Bang. Berdasarkan teori ini, terdiri dari massa yang sangat besar dan kepadatan yang sangat besar pula. Lalu, berdasarkan Al-Quran, terbentuknya alam semesta itu karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Cara teori Big Bang. Penemuan teori Big Bang ditemukan oleh George Lemaitre, seorang paspor Katolik Roma sekaligus fisikawan. Namun, proses penemuan teori Big Bang sebenarnya berawal dari penemuan-penemuan teori lainnya yang kemudian dikembangkan oleh George Lemaitre. Perkembangan alam semesta pada awalnya adalah partikel tunggal yang hanyut dalam ledakan sehingga menghasilkan ruang dan waktu serta perluasan alam semesta yang berlanjut hingga hari ini. Perkenalkan, nama saya Hoirul Lutfi Anjani akan menjelaskan materi yaitu teori Big Bang dalam perspektif ilmu kimia. Para ahli fisika akhir abad ke-20 menyimpulkan bahwa alam semesta ini tercipta dari ketiadaan sebagai golongan vakum. Vakum ini menimbulkan dorongan eksplosif dan simularitas ketika alam mendingin karena ekspansinya seluruh kosmos terdorong membesar dengan merapat kerapatan yang luar biasa. Dari pancaran materi itu terbentuklah bintang-bintang, planet, dan galaksi-galaksi yang sekarang masih memiliki gerak dan terpacu dengan kecepatan yang luar biasa. Teori ini menjelaskan tentang pertama kalinya atom hidrogen dan helium dihasilkan kira-kira sekitar 15 juta tahun yang lalu. Menurut para ilmuwan, ketika Big Bang terjadi terlalu panas untuk membentuk atom-atom karena setiap detik berlalu suhu turun sangat cepat. Orang yang atom studi menemukan bahwa Big Bang akan menghasilkan sekitar 75% atom hidrogen dan atom helium 25%. Teori Big Bang dalam perspektif Islam. Selama ratusan tahun, para ilmuwan meyakini kekekalan langit dan bumi tidak bermula dan tidak berakhir, yang mereka istilahkan steady state theory. Di penghujung abad ke-20-an, sains modern mengungkapkan kenyataan bahwa manusia hidup di alam yang berkembang dan berubah, bermula dan akan berakhir. Mereka pun merumuskan teori-teori awal terciptanya alam semesta dan tidak ada satupun yang diterima karena tidak bisa menjelaskan secara ilmiah, kecuali sebuah teori yang dikuatkan oleh para ilmuwan, yaitu teori ledakan besar atau teori Big Bang. Perkenalkan, nama saya Bella Renata Deni Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Big Bang dalam perspektif Islam. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini awalnya berasal dari gumpalan massa yang sangat padat dan panas. Kemudian, karena tekanan panas yang menumpuk, massa ini mengalami ledakan besar menjadi serpihan-serpihan alam semesta, tata surya, galaksi, bulan, planet, dan sebagainya yang terus berkembang. Ledakan ini diperkirakan terjadi sekitar 15 miliar tahun yang lalu. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui konsekuensi Big Bang bahwa bumi tercipta bersamaan atau sebelum langit, matahari, dan benda angkasa lainnya? Klaim mereka bahwa bumi mengelilingi matahari karena bumi terbuat dari pecahan matahari. Klaim mereka bahwa sebelum peristiwa Big Bang belum ada materi dan energi. Fakta ilmiah yang dipublikasikan para ilmuwan terutama orang barat diperlakukan sama dengan kabar Israiliyat dari ahli kitab bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Perkenalkan, nama saya Nur Hafijah Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya tadi.
Di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30, di mana berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahum waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Shadaqallahul azim. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi Big Bang dalam Islam yaitu, jadi jika alam semesta mengembang dan mengembang terus, maka jika kita melihat akhir zaman, bahkan miliaran tahun yang lalu, keadaan alam semesta akan menyusut dan menjadi tidak ada. Dari titik ini akan ada ledakan yang sangat besar yang dikenal sebagai Big Bang. Setelah proses Big Bang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyusun, menata benda-benda termasuk galaksi, planet-planet, dan lain-lain dengan kekuasaannya, dan meluaskannya seperti yang dinyatakan pada ayat-ayat yang sudah dijelaskan dalam pembahasan di atas. Baiklah, selesai sudah pemaparan materi dari kelompok Asam. Saya mewakili teman-teman saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pembaca. Sekian dari saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.